kita masuk ke dalam konteks kekristenan ya. Dalam buku terbaru yaitu S.A. Nababan itu mengatakan bahwa setiap generasi itu terpanggil untuk mengenal zamannya dan harus mengenal roh zamannya. Zeitgeist itu tadi supaya dapat mengenali tantangan-tantangan. Orang yang tidak peduli pada lingkungannya itu adalah orang yang hanya akan melakukan apapun demi kepentingan sendiri. Nah, beliau sudah tiada, tetapi beliau menekankan sekali itu. Kita bisa lihat dalam Injil Matius bahwa tanda-tanda zaman itu memang tidak mudah orang mengenalinya. Dan beliau menambahkan lagi di dalam buku itu, dia bilang orang Kristen itu harus memiliki moto berkembang dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Nah, ini kemungkinan besar ya. Kita sudah kehilangan atau kekurangan Kristen makanan keras, sehingga kita kesulitan. Seperti kan di kitab Korintus dikatakan itu, bahwa Paulus berkata kepada jemaat Korintus, susu kuberikan kepadamu karena kamu belum dapat menerimanya. Tetapi dalam Ibrani, makanan keras itu penting untuk membedakan, termasuk untuk membedakan era post-truth ini gitu. Jadi kalau dikatakan bagaimana peran gereja menghadapi korupsi dan berbagai macam, itu tantangan itu dibalik kepada gereja. Apakah gereja itu orang-orang dengan Kristen makanan keras? Itu harus dimulai dari para pengajarnya. Jangan makan, mereka pikir mereka sudah makan keras, rupanya makan susu ya gitu. Mungkin. Nah, tetapi ada yang penting kawan-kawan mengenai emosi dan kepribadian. Saya merasa orang-orang dengan gagasan yang bagus dan bisa mengejawantahkan temperamen pribadi. Jadi saya rasa kita perlu mulai mengenali psikologi jiwa kita. Mengenali diri kita. Jung berkata, di dalam diri manusia itu ada dua hal yang unconsciousness, yang tidak disadari keberadaannya. Yaitu pengalaman-pengalaman masa kecil kita dan pengalaman-pengalaman warisan leluhur. Memang ini pro kontra ya, tetapi saya percaya itu punya karakteristik orang Batak, orang yang lain gitu. Kita perlu untuk kita waktu kecil supaya waktu kita mengalami reaksi emosional, kita bisa mungkin pelan-pelan menghadapinya gitu. Nah, ini kita lewatkan saja Jung. Nah, kalau Plato bilang itu rasional, ya itulah tubuh manusia ada 3 katanya ya. Dan fungsi optimalnya itu adalah ketika rasio bisa mengendalikan epitumia dan tumos ya. Memang kesadaran itu penting, seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang stoik ya. Stoik itu melatih kita sebenarnya untuk tidak hanya berfokus kepada gagasan besar keluar, tetapi juga melihat ke dalam supaya kita jangan hanya menjadi penggagas hebat, tetapi kita juga tentram dengan gagasan itu, tidak tersiksa. Ada ketentraman ya, seperti yang dicontohkan Marcus Aurelius ya. Nah, bagaimana orang stoik menawarkan sebuah metode untuk menentramkan emosi? Karena menurut mereka yang banyak mengganggu manusia itu adalah emosi. Dan mereka bilang bahwa manusia itu sering didera penyakit jiwa katanya, sehingga tidak happy. Ya itu karena emosi. Nah, emosi-emosi ini bisa kita bantu kenali dengan pandangan-pandangan Jung tadi gitu. Kira-kira apa masa kecil kita itu memang perlu kita renungkan, bukan kita ratapi, untuk kita hadapi sebenarnya. Kita teruskan. Dia katakan emosi dalam kaum stoik itu tuh artinya penderitaan ya. Rasa pahit, rasa sesal, rasa takut, nikmat, rasa menginginkan itu 4 jenis emosi utama. Jangan salah saudara-saudara bahwa emosi yang tidak terkenali dengan baik itu bisa muncul ke permukaan dalam bentuk yang sepertinya baik. Kasus di Jerman pernah ada kelompok orang yang sayap kiri tapi membantai 50 orang dalam 30 tahun dari tahun 70. Karena sebenarnya dia membawa nama keadilan, tapi sebenarnya itu rasa pahit yang muncul dari dalam. Rasa derita. Nah, menurut Stoik itu semua perasaan-perasaan
sesal, takut, rasa nikmat, dan emosi negatif itu selalu menipu kita. Rasa takut itu selalu lebih besar dari kenyataannya sendiri. Rasa takut kalau tidak punya gadget yang update gitu. Nggak jelas kan apa yang ditakutkan, gitu. Tapi takut ya. Terus, kita terus saja. Nah, untuk menjinakkan emosi ya, itu menurut Stoa itu kita harus memilah-milah representasi. Yang kedua, agere kontra mereka. Memilah-milah representasi itu maksudnya tuh Marcus Aurelius bilang gini, ketika dia menjadi raja, raja di zaman dia tidak mudah, kawan-kawan, karena sering ditumbangkan ya. Tapi dia tetap bisa tenang, apalagi waktu itu menjabat itu 2 orang jadi raja, abang kakaknya laki-laki juga jadi raja, jadi berdua jadi raja, dan itu bertolak belakang dengan dia. Dia sangat bijaksana, yang satu itu sepuasnya aja main, minum-minum dan segala macam ya. Tapi dia bisa menenteramkan dirinya karena dia bisa memisahkan katanya antara opini dengan fakta. Apa yang kita dengar itu sebenarnya adalah opini, bukan fakta, dan apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah perspektif, bukan kebenaran, kata dia. Jadi yang terpenting dalam memilah-milah representasi ini adalah bukan mengubah dunia, tapi cara pandang kita kepada dunia. Artinya tidak mudah kita terhasut ya. Misalkan ada kasus seorang Kato yang bernama Kato ya, diceritakan dia diludahi, dia jenderal, dia diludahi, terus dibilang prajuritnya, kenapa kamu tidak balas, jenderal? Kenapa aku harus balas? Ya karena kamu diludahi, kamu kan jenderal. Dia bilang, oh aku tidak merasa ada diludahi, aku hanya melihat ada percikan api, percikan air mengenai aku gitu ya. Jadi memilah-milah representasi itu penting. Misalkan kita ini latihan yang panjang ya, supaya jangan larut ya. Terus agere kontra ini kita melakukan sebaliknya. Misalkan sudah terbiasa pakai AC ya, sekali-kali perlu juga kita membiasakan jangan pakai AC. Untuk melatih apakah kita masih kuat ya dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam satu perumpamaan itu dikatakan Marcus Aurelius dalam buku Meditasi itu, setiap bangun pagi aku akan memikirkan apa yang terburuk yang bisa terjadi padaku, sehingga kalau itu terjadi aku tidak akan lagi meratapinya. Tapi ada orang yang mengatakan, sedih sekali hidup begitu. Padahal maksud Marcus Aurelius adalah sampai kita merasa tidak terganggu lagi oleh eksternal emosi kita. Seterusnya, sering-seringlah menatap kematian. Bagi Stoik memang kematian itu tidak sesuatu yang begitu heboh ya. Bahkan Epicurus itu dikatakan dalam apa ya? Nah, dia bilang gini, kalau aku harus mati jam 5 sore, maka itu biarkanlah aku menghabiskan sarapan pagiku dulu. Gitu, tenang sekali. Karena kalau aku mati, aku tidak hidup. Kalau aku hidup, aku tidak mati. Jadi dia merasa kematian itu menghadapinya dengan tenang, tapi mereka yakin bahwa kosong. Nah, kalau kita bawa kepada perspektif ilahi gitu, Kristenan, kita sering melihat kematian itu gunanya banyak ya. Akhirnya kan yang kita lakukan itu hebat atau tidak hebat kan makin lama makin tidak penting. Karena dengan tangan kosong kita kembali kepadanya. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil, itu justru sebenarnya lebih powerful ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ini luar biasa. Dan juga dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau pepatah Jawa itu bilang gini, kalau orang tenang, banyak solusi terbuka. Saya rasa itu dan terakhir kali menatap kematian ya. Saya tutup dengan Heidegger ya. Bagaimana kematian itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau tadi kita melihat publik intelektual itu adalah orang yang terdidik maupun yang tidak terdidik, tetapi dia orang yang selalu punya pandangan yang membingungkan di dalam lingkungan dia berada, dan dia berani mewujudkan itu, mengaktualisasikannya, dan dia tidak menyerah. Itulah publik intelektual. Nah, tapi publik intelektual suka terjerat kepada emosi yang karena memang sulit sekali. Bung Karno ketika dibuang di ND itu mau mati rasanya dia. Nggak ada teman bicara. Nah, jadi perlu kita belajar menenteramkan emosi seperti ala Stoik itu supaya dalam kesendirian itu kita tetap bisa bertahan. Biarpun tercampak di selokan zaman, kata Rendra. Nah, menatap kematian itu
dalam Heidegger kita lewatkan saja di sini cepat-cepat ya. Manusia itu kata Heidegger itu orang yang terlempar begitu saja ke suatu tempat ya kita sebut bumi mungkin ya. Kita di sini dan kita tidak tahu dari mana kita dan tak tahu mau kemana. Ada di seminar sebagai pembicara, makanya bukan kita hidup dan kalau hidup ya pengen hidup terus. Tetapi tiba-tiba ada batas yang namanya kematian. Kematian itu membuat kita itu menjadi nihil kehidupan kita. Jadi kematian itu tuh membuat kita tuh sebenarnya jadi bisa lebih care kepada apa yang kita jalani. Menurut Heidegger itu kematian itu kan di masa depan, kita di masa kini terlempar dari masa lalu. Nah, tetapi ketika pun kita hidup di masa kini, pengaruh dari masa depan yaitu kematian itu sudah kita rasakan. Ya kalau nggak merasakan silahkan buka pikirannya untuk merasakan itu. Kalau kita tahu itu sesuatu yang pasti, maka kita akan berpikir terus-menerus bagaimana supaya kita lebih peduli pada kehidupan kita. Orang juga bisa jadi cemas ya, karena memandang kematian itu yang nggak tahu kapan bisa datang dan tidak tahu bagaimana akan terjadi. Nah, kecemasan itu menurut Heidegger adalah kecemasan yang angst ya sifatnya itu. Bukan ketakutan ya. Kecemasan itu beda dengan ketakutan. Kalau ketakutan jelas ya fokusnya ada. Misalnya saya takut kecoa, saya takut pada hal-hal yang jelas ya. Kalau kecemasan misalnya begini saudara. Misalnya saya mau divaksin COVID gitu. Saya baru divaksin COVID. Saya sempat khawatir, wah nanti gimana ya kalau divaksin, apakah saya nanti mengalami ini, itu semua pikiran berkembang ya. Muka menjadi murung gitu ya. Tiba-tiba ada orang lewat menyapa kita, Pak kenapa kok mukanya murung? Tiba-tiba kita jawab, nggak apa-apa. Nah itu, sespontan itu dia bisa berubah, itu orang cemas itu. Kalau orang takut tuh jelas yang dia takutkan itu. Meskipun saya belum menikah ya, tetapi beberapa saya perhatikan teman-teman yang mau menikah itu cemas. Misalkan dia pikir kebebasanku bagaimana, kompromi seluruh dirinya kepada suatu relasi yang baru, itu dia pikirkan. Kalau takut ya, takut rame nggak ya nanti acaranya gitu. Mertua bisa terima nggak ya, itu kan ketakutan. Jadi kalau kecemasan itu, nah itu yang kita alami kalau kita memandang kematian menurut Heidegger. Tetapi kecemasan itu mestinya tidak membuat kita menjadi stres dan gila, tetapi menjadi kita projecting or anticipating the death. Kita mengantisipasi kematian itu lewat proyek. Heidegger tidak menyarankan bunuh diri, tapi mengatakan bahwa kematian itu sebuah kemungkinan. Karena itu sebuah kemungkinan, maka kita akan pada kehidupan. Maaf Bang, waktunya 1 menit lagi ya Bang. Jadi saya rasa itu aja ya. Saya sampaikan terus pemikiran-pemikiran semua yang saya sampaikan itu harapannya sih penting mengenali diri gitu. Penting juga mengisi wawasan. Kalau saudara berada dalam lingkungan yang menganggap saudara aneh, ya benar saudara publik intelektual, jangan mundur. Untuk memastikan bahwa kita bukan aneh dan gila, kita itu masih punya cita-cita untuk membawa kemaslahatan yang besar kepada masyarakat. Tanpa orang-orang seperti itu, maka tantangan Indonesia, yang menurut saya ada 4 yang paling utama, itu tidak bisa dijawab, saudara. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan sekarang ini makin bahaya. Tadi saya makan nasi Padang, ibunya bilang, aduh pendapatan saya menurun. Biasa tutup jam 9, tutup jam 7 atau jam setengah 7. Tetapi kita melihat di YouTube orang begitu mewah kehidupannya ya. Bayangkan, saudara. Masyarakat kita terpecah, 50% hidup pas-pasan. Yang lain naik terus, gawat masa depan kita. Kalau tidak ada publik intelektual yang memberikan solusi.
Tidak hanya eksklusif di dalam lingkungannya saja, itu mah orang yang belum terbuka itu. Nah, terus ekstremisme ideologis ya, khususnya ekstremisme agama ya, yang bisa terjadi di mana aja. Ini menuntut pluralisme. Kalau bukan publik intelektual, siapa lagi yang bisa membicarakan hal seperti itu? Dan yang terakhir adalah korupsi. Ini kan bahaya korupsi ini. Karena sudah menggerogoti seluruh sel tubuh kita. Korupsi itu udah di mana-mana, itu yang buat jadi bahaya. Dan yang terakhir adalah keutuhan lingkungan hidup. Pancasila tidak banyak bicara mengenai keutuhan lingkungan hidup, tetapi keadilan alam. Kita harus mulai peka bahwa kita hidup di bumi yang sama dan hanya satu buminya itu. Kalau bukan ada kesadaran intelektual, publik intelektual, yang tersebar di mana-mana, mungkin ada di komunitas yang begini, yang begitu, digelisahkan, ya kuatlah bertahan. Kalau tidak, kemana lagi kita pergi ya? Nah, terakhir ini terima kasih ya kawan-kawan sudah mendengar. Dan saya berharap kita tidak mundur, seperti kata Bung Karno dalam pidatonya tahun 56, dia bilang, jikalau saudara-saudara merasa bingung akan arah daripada revolusi kita itu yang kadang-kadang memang seperti perahu di tengah laut yang mengamuk, maka kembalilah kepada amanat penderitaan rakyat kita yang sesuai dan kongruen dengan conscience of man. Di sanalah saudara akan menemukan kembali relnya revolusi. Revolusi itu bukan hanya milik para aktivis jalanan, saudara. Revolusi itu milik semuanya. Saya tutup dengan Matius 28 ayat 18-20. Ketika Martin Luther menegakkan reformasi, maka Matius 28 ayat 18-20 itu bisa dibaca dengan 3 pendekatan. Sebelum reformasi terjadi, orientasi penginjilan adalah geografis. Setelah reformasi terjadi, orientasi penginjilan tidak terutama masalah geografis menurut saya, tetapi untuk menegakkan, to declare, to proclaim the authority of Jesus Christ in every sector of human life, termasuk di gereja. Dan yang ketiga, reformasi itu sudah menawarkan bahwa suatu hari nanti kita akan mendeklarasikan otoritas Kristus itu di dalam diri kita masing-masing. Tetap semangat, tetap waras, jangan mundur. Terima kasih.